Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Sandy Noviko SOS MPA. Kami dari kelompok 5 sebagai kelompok penyaji yang akan membahas terkait pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia. Di era sekarang yang selalu mengalami perubahan secara cepat, menuntut organisasi publik agar mampu melakukan adaptasi yang lebih baik di bidang pelayanannya. Organisasi yang tidak mau berkembang dan melakukan perubahan ke arah positif sesuai dengan keadaan zaman akan mati suatu saat. Begitupun pula dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, tidak hanya organisasi yang harus mampu berkembang, melainkan sumber daya manusia dalam organisasi juga perlu untuk ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sejalan dengan itu, menurut Wright, sumber daya manusia digunakan secara signifikan sebagai penggerak sumber daya lain dan memiliki posisi strategis yang berkontribusi untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan keunggulan kompetitif. Sehingga perlu untuk melakukan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan supaya memiliki impact terhadap organisasi, seperti halnya pada teori human capital. Maka dari itu, hal ini menjadi penting untuk dibahas. Selain pembahasan secara teoritis, kami juga akan menghadirkan terkait studi kasus. Studi kasus yang kami bahas memiliki lokus pada Badan Kepegawaian Daerah Serdang Bedagai. Dengan fokus yang dibahas yaitu bagaimana peran upaya pemerintah sebagai suatu organisasi dalam bertindak untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai secara lebih mendalam. Sebelum kami lanjut, kami memiliki 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi tugas ini. Yang pertama ada Luna Almira Fanti dengan NIM F1B01901. Yang kedua ada Nabilatul Hasanah dengan NIM F1B01993. Yang ketiga ada Reza Noviar Aditiyani dengan NIM F1B01996. Yang keempat ada Fauzian Kadafi Arifiat Moko dengan NIM F1B01911. Yang terakhir ada Anissa Mafatihul Hoiriyah dengan NIM F1B01912. Oke, inilah presentasi dari kami. Nah, yang pertama itu ada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sendiri itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sendiri berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Sedangkan latihan adalah suatu usaha meningkatkan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Adapun tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas hasil kerja karyawan yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan tentang tugas yang diembannya. Menurut Gilley dan Stephen, menyatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan knowledge, skills, attitude, dan behavior dalam melaksanakan kegiatan di dalam suatu organisasi. Selain itu, ada beberapa tujuan umum yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan pengembangan karyawan tersebut. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua ada meningkatkan efisiensi, yang ketiga mengurangi kerusakan, yang keempat menghindari kecelakaan, yang kelima meningkatkan pelayanan. Melihat tujuan tersebut, kita dapat mengelompokkan jenis dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Hasibuan, bentuk pengembangan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal
ialah pengembangan yang dilakukan oleh karyawan atas keinginan dan usaha sendiri untuk berlatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan memiliki keinginan kuat untuk maju dengan cara melakukan pengembangan secara mandiri. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan oleh perusahaan atau organisasi publik untuk mengikuti pendidikan atau latihan baik yang dilakukan di perusahaan maupun yang dilaksanakan di lembaga-lembaga yang lain. Pengembangan secara formal dilakukan di organisasi karena tuntutan pekerjaan saat ini maupun yang akan datang. Pengembangan memang memerlukan biaya yang cukup besar, namun investasi di bidang manusia tersebut akhirnya akan menyumbangkan produktivitas yang sangat tinggi bagi organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Nah, sekarang yang keempat yaitu ada metode pengembangan. Nah, sekarang metode apa sih yang cocok untuk melakukan pengembangan itu sendiri? Jadi, setiap organisasi memiliki visi untuk kemajuan dan pengembangan bisnis dalam skala yang lebih besar. Salah satu langkah penting yang harus dirumuskan yaitu dengan merancang strategi pengembangan karir karyawan masing-masing organisasi, serta selalu berorientasi pada perbaikan dan pengembangan terutama sisi human capital. Maka program pengembangan dalam organisasi tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban, namun seharusnya sudah menjadi kebutuhan setiap organisasi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Yang kelima yaitu ada tolak ukur keberhasilan program pengembangan. Pada akhirnya, semua strategi tersebut harus mampu diukur sebagai bahan evaluasi bagi organisasi. Tolak ukur keberhasilan sendiri tergantung dari rancangan organisasi tersebut. Metode pengembangan bisa dikatakan baik jika mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi kami telah memilah beberapa tolak ukur mengenai keberhasilan program pengembangan. Bisa melalui beberapa indikator. Yang pertama yaitu ada prestasi kerja. Jika produktivitas kerja baik, maka metode pengembangan kerja bisa dibilang baik. Yang kedua yaitu ada kedisiplinan kerja. Yang ketiga ada absensi kerja, datang pada waktu-waktu yang ditentukan. Yang keempat yaitu ada tingkat upah insentif. Jika berhasil dalam bekerja, maka gaji akan dinaikkan. Yang kelima yaitu ada tingkat kerjasama. Tingkat kerjasama harus semakin serasi mengikuti pengembangan. Yang keenam yaitu adalah kendala pengembangan. Layaknya sebuah perencanaan dan aplikasi, memungkinkan adanya kendala-kendala dalam implementasinya. Kendala yang sering terjadi biasanya dalam pelatihan dan pengembangan menurut Hasibuan adalah yang pertama ada peserta. Peserta yang secara kuantitas dan kualitas cukup akan berdampak positif ada pengembangan, tetapi jika secara kuantitas dan kualitas yang kurang, maka peserta tersebut akan menyulitkan serta menghambat kelancaran pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi maupun daya tangkap terhadap pelajaran maupun latihan. Yang kedua yaitu ada pelatihan dan instruktur. Kendala ini sering terjadi jika pelatihan dalam melakukan transfer pengetahuannya kepada peserta, latihan dan pendidikan masih sulit didapat. Yang ketiga yaitu ada materi. Kendala ini terjadi jika kurikulum yang ditetapkan kurang serasi untuk mendukung sasaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu ada fasilitas pengembangan. Maksud di sini yaitu kurangnya atau tidak ada buku, alat, dan mesin yang akan digunakan untuk praktek. Poin yang B yaitu sekarang ada pelatihan. Yang pertama ada pengertian pelatihan. Setelah mengetahui terkait dengan pengembangan, sekarang beranjak ke pelatihan sumber daya manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991, latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
Pelatihan kerja lebih dikonsentrasikan kepada pengembangan keterampilan. Tujuan dan manfaat pelatihan. Adapun tujuan pelatihan secara umum menurut Mukijat adalah A. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. B. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. C. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemajuan kerjasama dengan teman-teman karyawan dan pimpinan. D. Untuk memberikan instruksi khusus guna melaksanakan tugas-tugas dari suatu jabatan tertentu. E. Untuk membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan yang baru dan untuk memberikan kepadanya beberapa ide mengenai latar belakang pekerjaan. F. Untuk membantu pegawai dalam menyesuaikan diri dengan. Yang ketiga, jenis-jenis pelatihan. Menurut Samsudin, pelatihan terbagi kepada 2 jenis pelatihan, yaitu yang pertama, pelatihan internal. Pelatihan internal adalah pelatihan yang dilaksanakan di dalam organisasi, biasanya dengan menggunakan fasilitas dari organisasi. Yang kedua, pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal adalah pelatihan yang dilaksanakan di luar organisasi dengan cara mendaftarkan pegawai pada program atau kegiatan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, dan perusahaan pelatihan swasta. Dengan demikian, pelatihan ini bisa dilakukan dalam organisasi sendiri maupun oleh organisasi lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Untuk melakukan penilaian pelatihan sendiri, menurut Kirkpatrick, seorang pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM, haruslah melewati 4 tahapan, yakni yang pertama, tahapan reaksi, di mana evaluator mengukur reaksi atau respon peserta pelatihan. Pengukuran dilakukan dengan melihat minat atau antusiasme peserta serta aktif atau tidaknya mereka selama pelatihan berlangsung. Yang kedua, tahapan evaluasi belajar, di mana evaluator mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku dalam bekerja karyawan. Yang ketiga, tahapan perilaku. Pada tahapan ini, perilaku yang diukur lebih pada perilaku karyawan dalam bekerja yang berdampak pada kinerjanya. Yang keempat, tahapan hasil. Hasil yang dimaksud bisa berbeda-beda tergantung sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan. Misalnya meningkatnya produktivitas, membaiknya komunikasi antar bagian, dan sebagainya. C. Pembinaan. Yang pertama, pengertian pembinaan. Selanjutnya, mengenai pembinaan, pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli, serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendharma baktikan dalam bentuk sikap yang bersih. Pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli, serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendharma baktikan dalam bentuk sikap yang. Melihat dari pengertian fungsi tersebut, fungsi pembinaan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Untuk fungsi yang lain bisa dilihat dalam presentasi kali ini. Menurut Vance dan Bell yang dikutip oleh Miftah Toha dalam bukunya yang berjudul Pembinaan Organisasi, mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu pertama, lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif. Yang kedua, memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. Yang ketiga, memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim. Yang keempat, memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. Yang kelima, menggunakan model action research. Yang keenam, mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai suatu agen pembaharuan atau katasilitator. Yang ketujuh,
suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Teknik pembinaan. Yang teknik pembinaan ada teknik adaptif. Sifatnya relatif, terfragmentasi, juga fleksibel. Artinya teknik ini mampu berjalan mengikuti dengan keadaan yang sedang terjadi dan juga bisa menghadapi sebuah hambatan. Yang kedua, ada teknik perencanaan. Teknik yang memberikan sebuah petunjuk arah yang jelas. Menggunakan teknik perencanaan, sebuah perencanaan yang sudah final tetap mengikuti prosedur sistematik yang mengharuskan adanya analisis lingkungan dan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, ada teknik sistematik atau terstruktur. Teknik ini merupakan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang ada di lingkungan, serta menyusun secara rapi agar sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga. Yang keempat, ada teknik inkrementalisme logis, yaitu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan dan petunjuk yang jelas tentang tujuan organisasi, agar organisasi dapat terarahkan dengan baik sesuai dengan misinya. Teknik ini sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong suatu organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya. Selanjutnya ada strategi pembinaan. Menurut Robert Hayes yang dikutip oleh Alfonso Sirait di buku manajemen, yang pertama ada wawasan waktu. Strategi ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang akan datang. Waktu yang dimaksudkan merupakan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk evaluasi mengamati dampaknya. Yang kedua ada dampak. Dengan mengikuti strategi tersebut, maka dampak akan sangat berarti dan terlihat pada hasil akhir kerja. Yang ketiga, ada upaya pemusatan. Strategi yang efektif karena strategi ini mengharuskan pemusatan kegiatan dan memfokuskan pada sasaran yang sempit. Yang keempat, ada pola keputusan. Keputusan harus mengikuti pola yang konsisten. Yang kelima, ada peresapan. Strategi yang mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari alokasi sumber daya manusia sampai pelaksanaan kegiatan. Yang kelima ada strategi coaching and counseling, merupakan model kepemimpinan situasional di mana upaya ini melakukan untuk memberdayakan sumber daya manusia dengan adanya peningkatan kemampuan dan kemauan oleh karyawan. Coaching merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan ketika karyawan mengalami masalah pada pekerjaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemahaman terkait job desk-nya. Selanjutnya, counseling merupakan bantuan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan ketika karyawan mengalami suatu permasalahan. Fokuskan pada sasaran yang sempit. Yang keempat, ada pola keputusan. Keputusan harus mengikuti pola yang konsisten. Yang kelima, ada peresapan. Strategi yang mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari alokasi sumber daya manusia sampai pelaksanaan kegiatan. Yang kelima ada strategi coaching and counseling, merupakan model kepemimpinan situasional di mana upaya ini melakukan untuk memberdayakan sumber daya manusia dengan adanya peningkatan kemampuan dan kemauan oleh karyawan. Coaching merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan ketika karyawan mengalami masalah pada pekerjaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemahaman terkait job desk-nya. Selanjutnya, counseling merupakan bantuan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan ketika karyawan mengalami suatu permasalahan. Bentuk-bentuk pembinaan. Jadi, pembinaan itu ada 4. Yang pertama, pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang memiliki sangkut paut dengan kepangkatan pegawai negeri sipil. Yang kedua, ada pembinaan dalam jabatan. Artinya, pembinaan yang dilakukan dengan adanya jabatan PNS. Yang ketiga, ada pembinaan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, pembinaan disiplin. Nah, pembinaan disiplin itu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum maupun khusus. Poin yang ketujuh yaitu studi kasus. Kami mengambil studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Serdang Bedagai mengenai strategi pengembangan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pegawai. Permasalahannya adalah banyaknya kebutuhan publik tidak sesuai dengan kualitas sumber daya manusia yang berupa ASN serta pola kerjanya yang menjadikan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan jumlah penduduk yang dilayani terkait berbagai permasalahan dan tuntunan publik.
Analisis faktor-faktor pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Yang pertama, adanya kekuatan atau strength di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Poin yang pertama, adanya struktur organisasi BKD Kabupaten Serdang Bedagai yang jelas. Poin yang kedua, adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Poin yang ketiga, tersedianya prasarana dan sarana yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan setiap kegiatan. Dan poin yang terakhir, tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan, tugas pokok, dan fungsi BKD Kabupaten Serdang Bedagai. Poin yang kedua, adanya kelemahan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Di dalam kelemahannya, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, serta kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas di pengembangan sumber daya aparatur dan bidang informatika. Kelemahan yang kedua yaitu belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi seperti belum adanya TV, ruang kantor yang masih sedikit, serta kurangnya jumlah meja dan kursi, serta komputer yang sedikit yang hanya berjumlah 3 unit. Poin yang keempat, terbatasnya jumlah, cakupan, dan kelengkapan data, serta sistem informasi tentang sumber daya PNS sehingga mempersulit dalam mengakses data setiap PNS yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan poin yang terakhir, adanya kelemahan kemampuan koordinasi dan komunikasi terhadap SKPD bahkan instansi lain yang bersangkutan dengan PNS. Terbatasnya dana untuk menampung program kegiatan juga termasuk dalam kelemahan. Poin yang ketiga, ada peluang bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Yang pertama, adanya dukungan yang kuat dari Bupati atau Wakil Bupati serta seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pengembangan, yaitu adanya perguruan tinggi yang ikut dalam pelaksanaan pengembangan seperti yang dilakukan pada Diklat bulan 5 tahun 2016. Peluang yang kedua, adanya terbukanya BKD Kabupaten Serdang Bedagai dengan instansi yang mendukung pengembangan, pemberdayaan, dan mengajak tokoh masyarakat dalam melakukan pengawasan. Peluang yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Peluang selanjutnya, adanya kebijakan seperti sertifikasi pada PNS fungsional membuat para PNS terbuka terhadap pengembangan pelayanan yang jauh lebih baik. Selanjutnya, ada suatu kerjasama antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan pihak swasta, serta masyarakat dalam hal pengembangan sumber daya aparatur. Peluang yang terakhir, adanya peluang untuk melakukan studi banding mengenai sistem dan tata kerja aplikasi kepegawaian. Poin yang keempat yaitu adanya ancaman bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Ancaman yang pertama yaitu adanya perubahan kebijakan dari Menpan yang akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan BKD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap PNS dan bisa membuat PNS menjadi bingung. Ancaman yang kedua, masih adanya pikiran dari PNS untuk tidak melakukan pengembangan sumber daya yang dimilikinya karena mereka terlalu puas dengan apa yang dimilikinya. Ancaman yang ketiga yaitu adanya kurangnya koordinasi dengan SKPD serta instansi vertikal terkait bidang pengembangan sumber daya aparatur. Dan ancaman yang terakhir, adanya PNS yang terkait dengan perguruan tinggi ketika melakukan pelatihan membuat tidak dapat bekerja dengan semestinya. Selanjutnya, ada pengembangan aparatur pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan referensi tersebut, ditemukan bahwa BKD Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki strategi bahkan program-program dalam pengembangan ke depan yang tertuang dalam rencana strategi BKD. Pengembangan yang diperoleh adalah mensosialisasikan disiplin aparatur PNS, yang kedua, tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan dan diklat kepada aparatur PNS yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Yang keempat, ada peningkatan efektivitas kebutuhan PNS
Dan yang terakhir ada penegakan disiplin kerja PNS. Poin selanjutnya yaitu program pengembangan sumber daya aparatur yang diperoleh adalah yang pertama adanya peningkatan kompetensi PNS, yang kedua ada pemberdayaan Baperjakat secara profesional, yang ketiga adanya perencanaan pengangkatan dan pembinaan pejabat struktural dan fungsional, ada program administrasi perkantoran, sosialisasi peraturan disiplin PNS, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada strategi BKD Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan sumber daya aparatur. Terdapat 2 strategi dalam perencanaan strategis pengembangan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang pertama, ada strategi ekstensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas. Adapun strategi ekstensifikasi yang dapat dilakukan oleh BKD yaitu yang pertama, melakukan pengajian terhadap potensi sumber daya aparatur yang dimiliki sehingga mempermudah dalam pengembangan. Yang kedua, menjalin kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah. Strategi yang kedua ada strategi intensifikasi. Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih terampil, inovatif, serta kreatif dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang penanaman dan pengembangan. Kesimpulannya, dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat, maka organisasi harus mampu beradaptasi tidak terkecuali dengan sumber daya manusianya. Sehingga penting untuk melakukan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia. Seperti halnya yang dilakukan BKD Serdang Bedagai dengan memiliki rencana strategis dalam pengembangan aparatur. Dengan organisasi menaruh perhatian terhadap kualitas pegawainya, maka mereka dapat bekerja secara efisien dan efektif. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.